Bagian hadis masih bab 129, babu fadlis sujud ya. Hadisnya cukup panjang nih ya. Keutamaan, artinya kalau fadlun ya, bahasa Arabnya babu fadli, bab keutamaan, itulah terjemahannya dalam bahasa Indonesia demikian, keutamaan sujud. Maksudnya gitu ya, yang disebut apa kalau sesuatu gitu ya, ada keutamaannya. Itu maksudnya kan untuk raih gitu kan, kejar, dapatkan. Kalau sesuatu yang disebutkan ada keutamaannya, ya artinya kalau bahasa kita jangan hare-hare, lebar gitu, artinya sayang kalau dilewatkan. Di sini sujudnya, sujud nih, keutamaan sujud nih, ada keutamaannya gitu sujud itu ya. Kemarin sudah nanya tentang ininya ya, boleh disebutlah mengapa gitu ya, mengapa pada sujud posisinya gitu kan, pada sujud itu ada keutamaannya. Apalagi ini keutamaannya kan di sudahnya keutamaan sujudnya sudah, yaitu pada di hadisnya yang panjang ini pada kalimat ya yang ini saya garis bawahi nih, fakullu bni adama ta'kuluhun nar. Orang yang masuk neraka itu akan seluruh badannya pasti terbakar. Ya, disebutnya berada dalam kubangan api kan, nggak ada yang terlewat berarti kan. Berada di dalam kubangan api pasti tidak ada yang terlewat, ya terbakarlah semuanya. Fakullu bni adama ta'kuluhun nar illa asaro sujud, kecuali bekas sujudnya. Ini keutamaannya ya, di hadis ini itu keutamaannya. Nah kemudian kita kaitkan ke hadis ininya. Nah, ketika Rasulullah SAW menyebut sholat, yang dimaksud beliau itu sholatnya, ya maksud beliau itu sholat, beliau sering menyebutkan sujud, ruku. Misalnya di hadis tentang sholat tahiyatul masjid, ada dua macam itu redaksinya. Iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a, ruku. Ada juga yang hatta yasjuda, sujud. Jika kalian masuk masjid, maka jangan dulu duduk sebelum. Nah di sini Rasulullah menyebut dengan dua redaksi. Kalau terjemah harfiahnya, sebelum kamu ruku 2 kali atau sebelum kamu sujud 2 kali. Yang dimaksud sholat kan, karena bukan secara harfiah begitu, masuk ruku 2 kali sudah, masuk masjid kemudian sujud 2 kali sudah. Nah, ternyata yang dimaksud beliau itu adalah sholat 2 rakaat. Nah, tapi beliau menyebut dengan di satu hadis dengan ruku, di satu hadis dengan sujud. Ini dua posisi ini itu kan ada keutamaannya. Nah, kemudian di hadis ini satu lagi, ini hadis populernya, sangat populer ini hadis, tapi hare-hare dengan yang begitu hebat sebetulnya hadis ini. Ya, tapi ya, banyak yang hare-hare, banyak yang tidak tertarik lah. Ini hadis tentang Robi'ah al-Aslami. Ini sangat populer ini hadis ini nih. Robi'ah al-Aslami itu seorang sahabat yang oleh Rasulullah SAW diminta gitulah. Rasulullah SAW
mengatakan kepada Robi'ah, kamu mau minta apa dari saya? Gitulahnya, kamu minta apa dari saya? Nanti saya berdoa. Dan Robi'ah, semua sahabat tahu ya, bahwa Rasulullah SAW itu kalau berdoa pasti dikabulkan, tidak ada yang tidak dikabulkan. Ini kan kesempatan emas bagi Robi'ah. Dia minta sesuatu, Rasulullah berdoa, pasti terwujud. Dan bagi para sahabat, ketika diminta demikian, yang terpikir apa? Surga. Bagi para sahabat, segala sesuatu itu hanya untuk surga lah gitunya dalam pikiran sahabat. Nah, ternyata ketika Rasulullah mengatakan demikian, yang terpikir oleh Robi'ah bukan harta yang banyak kah, umur yang panjang kah, awet muda kah, awet muda. Sugan itu Rasulullah jadikanlah saya ini baby face gitu. Awet muda, batur ngolotan, saya mah mundur berarti. Batur aki-aki teh mana nama ABG karena kalau Rasulullah berdoa gitu pada kejadian. Ternyata kan Robi'ah mengatakan, ini murafaqataka fil jannah. Aku ingin dekat, murafaqah itu dekat, saya RT lah mau di orang mah, mau di dia mah. Saya ingin satu RT denganmu di surga. Ternyata kan, oh ini yang diminta urusan masuk surga. Emang ada seseorang yang masuk surga karena Nabi? Gak ada. Abdullah bin Ubay juga kan di jenazahnya, oh bukan jenazahnya lah, Abdullah bin Ubay kan waktu dia mati Rasulullah menyalatinya. Dan isi bacaan sholat jenazah itu kan doa. Rasulullah menyalati Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu ketua geng munafik ya. Ketua geng munafik teh. Abdullah bin Ubay deh, Rasulullah menyalatinya dan bacaannya sama. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, rahmatilah dia. Jadi masuk surganya Rasulullah mendoakan demikian? Tidak ada, tetap saja sebagai ketua geng munafik di neraka paling dalam dan abadi. Gak ngaruh gitu kan, padahal Rasulullah berdoa demikian. Nah, Rasulullah minta yang lain kan, awaghaira zalik, yang lain jangan yang itu. Mau apa gitunya, kalau dalam pikiran Robi'ah, ya apa kalau bukan itu yang diminta kepada Rasulullah, mau minta apa? Gak ada Rasulullah. Saya gak mau ganti itu, hanya itu yang saya minta. Aing mah, orang mah, kieu ari boga murid pinter teh. Kieu ari boga murid pinter teh, bener nu kapikir teh. Akhirnya, oh ya, saya akan berdoa. Nah ini nih terkait sujudnya, kata sujud. Fa'inni ala nafsika bi kasrotis sujud. Ya, saya bolehlah, saya akan mendoakan demikian, tapi bantulah aku, bantulah aku ala nafsika, yang menjadi keharusan bagi kamu. Kalau itu yang diminta ya, kalau minta itu, bantulah aku yang menjadi keharusan bagi kamu bi kasrotis sujud, yaitu memperbanyak sujud. Bukan semata-mata sujudnya, kalau banyak sujud itu artinya kayak yang dimaksud juga kan banyak-banyaklah mengerjakan sholat sunat. Karena kalau banyak-banyak mengerjakan sholat wajib ya nggak bisa, sholat wajib sudah sekian jumlahnya. Jadi untuk memperbanyak sholat itu diperbanyaklah dengan banyak-banyak mengerjakan sholat sunat. Di sini Rasulullah pun menyebutnya dengan kata sujud. Nah di bab ini membohori, ya, di bab ini membohori itu membahas tentang keutamaan sujud. Hadis
Hadis yang tadinya yang barusan itu Robiah itu sangat populer, tapi banyak yang tidak tertarik, aneh. Banyak yang tidak tertarik, ya dalam arti nggak ada keinginan untuk memperbanyak sholat sunat, enggak. Apa karena memahaminya itu hanya untuk Robiah, sementara untuk yang lain itu nggak bisa demikian? Terus pelajarannya apa kalau begitu kan? Ya terus pelajarannya apa kalau begitu? Masa ada hadis untuk sahabat saja? Ya padahal siapapun sama. Kalau ingin satu RT dengan Rasulullah di surga, perbanyaklah sholat sunat. Itu berlaku itunya untuk semuanya. Banyak yang tidak tertarik untuk memperbanyak sholat sunat. Sholat sunatnya itu nyasaridona teh lah. Sholat sunat teh saridona saayana rawati boy belang betong. Salah ngajudulan atuh tong rawati rek belang betong mah. Salah merengaran mereunannya kenapa sholat itu dinamai sholat rawatib ari rek belang betong mah. Sholat ahyanan kuduna. Ulah sholat rawatib atuh sholat ahyanan atuh gitu mah sholat kadang-kadang kakapengan belang betong ahyanan bahasa Arabna. Arti kata rawatib itu sesuatu yang selalu dikerjakan. Ya kenapa para ulama menamai sholat sunat yang 12 rakaat ya sehari semalam itu dengan nama tersebut kan ada maksudnya. Ya kenapa diberi nama rawatib? Karena yang memberi nama itu bukan Nabi. Salat rawatib, apa sih arti rawatib? Salat yang selalu dikerjakan. Ganti ngaranna. Salat tahun, salat ahyan. Ya, qabla zuhur kadang-kadang mengerjakan gitu. Lolobana henteu. Kadang-kadang mengerjakan lolobana henteu. Nah, padahal itunya juga menunjukkan banyak-banyaklah bersujud. Yang dimaksud sholat. Yang dimaksud adalah sholat sunat. Tapi Rasulullah menyebutnya dengan sujudnya. Nah ini karena dua posisi ini kan ruku dan sujud. Ini dua posisi ya, dua posisi paling utama. Artinya kan raih keutamaannya. Bagaimana? Sing bener atau bigawena. Ruku jangan asal membungkuk, gitu kan berarti ruku ya jangan asal membungkuk. Orang Jepang nggak bisa. Orang Jepang meminang pisan, sepoi seberapa kali unggal panggih. Arigato. Unggal panggih gitu kan. Orang Jepang mau minang pisan membungkuk ruku. Kalau sedang sholat kan rukunya itu membungkuk kepada Allah. Sujudnya itu bersujud, merendah diri, paling merendah diri seseorang kepada Allah itu ditunjukkan gitunya dengan bersujud di hadapan Allah. Nah sementara kan kemarin kan sudah hanya seperti apa gitunya semestinya, seperti apa atau bagaimana benarnya melaksanakan, mengerjakan ruku di dalam sholat, tulang punggungnya, kepalanya gitu kan, tangannya itu kan ada penjelasannya, baru dapat keutamaan. Nah ini sujud di keutamaannya. Nih bagi mereka yang akan masuk neraka, alah. Kita baca lagi dari awal aja supaya nyambung, ya mah baca lagi dari awal. Dari awal ini baru sebagian sihnya, tapi kalau dibaca lanjutannya ini kelihatannya nggak nyambung nih. Kita baca lagi dari awal terjemahannya juga nggak akan terlalu lama lah. Abu Hurairah berkata, orang-orang para sahabat tentunya ya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah,
Apa nanti pada hari kiamat kita bisa melihat Allah enggak? Itulah pertanyaannya ya. Pada hari kiamat nanti kita bisa melihat Allah enggak? Rasulullah SAW balik bertanya. Jadi menjawab dengan pertanyaan nih. Rasulullah SAW balik bertanya, apa kalian mesti berdesak-desakan kalau melihat bulan purnama dalam keadaan cuaca cerah? Itunya, tidak ada awan sedikit pun. Mereka menjawab, tentu saja bisa. Apa kalian harus berdesakan? Oh, tidak perlu. Kemudian yang kedua dari Rasulullah SAW, apa kalian harus berdesakan untuk melihat matahari ketika cuaca cerah? Para sahabat menjawab, tentu saja tidak, wahai Rasulullah. Nah, kecuali karena ieu teh meureunnan karena bingung ari ieu bulan padon poe. Aja. Tengah poe ereng-erengan bari geus rek garing gitu. Iya bulan padon poe. Sesungguhnya lanjut, baru Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya kalian akan melihatnya, kalian akan melihat Allah secara langsung. Seperti tadi gambarannya, tidak berdesakan dan terlihat dengan jelas, tidak ada penghalang sedikit pun. Nah, kelanjutannya, melihat Allahnya sampai di sana. Rasulullah SAW melanjutkan, nanti manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat, di mahsyar berarti kan. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat, kemudian dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang kalian sembah ketika di dunia. Maka terbagilah manusia, mereka yang menyembah matahari, mengikuti matahari. Mereka yang menyembah bulan, mengikuti bulan. Mereka yang menyembah sembahannya masing-masing lah, pokoknya berhala-berhala, patung-patung, mengikuti apa yang mereka sembah. Dan masuk neraka, langsung masuk neraka. Hingga tersisalah umat ini, watabgo hazihil ummah, tersisalah umat ini, termasuk di dalamnya orang-orang munafik, termasuk di dalamnya orang-orang munafik ya. Nah, tersisa mereka nih di mahsyar itu, yang lainnya sudah dimasukkan ke dalam neraka dengan cara demikian tanpa hisab berarti ya. Kemudian mereka kemudian Allah mendatangi mereka. Nah, sisanya itunya yang ada di mahsyar. Kemudian Allah mendatangi mereka dan berfirman, akulah Tuhan kalian. Semua manusia mengatakan, anta Rabbuna, engkaulah Tuhan kami. Ana Rabbukum, akulah Tuhan kalian. Kemudian orang-orang mengatakan, ternyata mereka tidak di sini tidak kenal. Apa Allah belum gitu menampakkan aslinya? Atau bagaimana? Ternyata orang-orang itu mengatakan, haza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Kami akan tetap berada di sini hingga kami melihat Tuhan kami. Karena kan sebelumnya perintahnya, ikutilah apa yang kalian sembah. Inilah tempat kami dan kami akan tetap di sini hingga kami melihat Tuhan kami. Ketika faiza ja'a rabbuna, kalau benar ya Tuhan kami datang kepada kami, pasti kami tahu. Mesti nyawa emang pernah lihat itu. Emang pernah lihat Allah? Enggak pernah kan? Apabila Tuhan kami ini datang, pasti kami mengenalinya. Kemudian Allah mendatangi mereka dan Allah berfirman sekali lagi, akulah Tuhan kalian. Kemudian mereka mengatakan, engkau Tuhan kami. Fayaduhum, kemudian Allah memanggil mereka. Ya, Allah memanggil mereka
Lalu diadakanlah jembatan di antara dua neraka. Ya, lalu diadakanlah jembatan yang menghubungkan gitunya antara dua neraka, bukan nerakanya, antara nawannya bibir jurang mungkinlahnya. Dibentangkanlah sebuah jembatan yang menghubungkan itu dua bibir jurang neraka. Kalau nerakanya di bawahnya, berarti di bawah jembatan tersebut. Dan akulah, nah kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW berikutnya, akulah orang yang pertama melewati, akulah yang pertama melewati jembatan tersebut bersama umatku dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Ya, akulah yang pertama melewati jembatan tersebut dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain, ya, bersama umatku. Dan semua rasul yang menyeberangi jembatan tersebut tidak bisa berkata apa-apa, ya, apalagi umatnya tentunya nanti ya. Para rasulnya pun gitu ketika menyeberangi jembatan tersebut tidak ada yang bisa diucapkan. Ucapan yang keluar itu hanyalah Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Dan di sana itu terdapat besi-besi pengait seperti duri pohon sakdan. Kaliage sih anak diurang lah. Kaliage. Tapi langsung ya kacung gaku kaliage teti gulingnya calandage. Coba naon. Podei kaulina naon teh. Apa kalian tahu duri pohon sakdan itu seperti apa? Ya, para sahabat tahunya Rasulullah. Ya, kami tahu Rasulullah. Hanya boleh mungkin itu analogi perbandingan kurang lebih seperti itulah. Besi-besi pengait itunya yang ada di sana, hanya ukurannya tidak ada yang tahu. Ukurannya hanya Allah yang tahu. Duri-duri atau besi-besi pengait itu akan menyambar-nyambar manusia sesuai dengan amal mereka. Besi-besi pengait itunya akan terus menyambar-nyambar manusia sesuai dengan amal mereka. Di antara mereka ada yang terkoyak, berarti kena itunya oleh besinya. Di antara mereka ada yang terkoyak karena amalnya. Yakhtofu yubaku bi amalihi. Di antara mereka ada yang terkoyaknya kena sambaran besi-besi pengait tersebut karena amalnya. Di antara mereka ada yang hanya tersayat saja. Nah, lanjutannya yang selamat juga ada, berartinya yang ketika menyeberang di sana selamat nih, tidak kena oleh sambaran besi-besi pengait juga ada. Yaitu orang-orang yang menyeberangnya itu secepat kilat itu pasti aman, tidak akan kena hanya oleh besi-besi pengait. Ini harus kan ya, ini proses menyeberang ini harus dilalui. Kan Rasul juga ikut menyeberang, malah Rasulullah yang paling depan, paling dulu menyeberang. Karena kan ini yang menghubungkan mahsyar dengan tempat hisaban. Mahsyar dengan tempat hisaban harus menyeberang dulu. Kalau tidak menyeberang ya nggak akan bisa ke surga, karena ini di mahsyar. Antara mahsyar dengan tempat dihisab, nah itu keluar dulu dari mahsyar, nanti dihisab di sana. Jadi semuanya harus menyeberang. Nah, ketika menyeberang itu ada yang seperti ini nasibnya, ada yang kena oleh sambaran duri dari besi-besi pengait, itunya pengait dari besi yang entah ukurannya entah segede apa gitu ya. Nah, setelah selesai masuk neraka, ini berarti disebutnya bahasa kita singkat cerita, berarti lah selesailah
Orang yang masuk neraka sudah semuanya masuk neraka. Orang yang harus masuk surga semuanya masuk surga. Nah lanjutannya nih, jika Allah hendak merahmati, bahasanya demikian, aradallahu rahmataman aroda. Jika Allah hendak merahmati penghuni neraka, nah yang disebutnya penghuni neraka yang dirahmati oleh Allah itu adalah mereka yang tidak abadi. Itu disebutnya orang yang penghuni neraka yang mendapat rahmat Allah itu adalah mereka yang tidak abadi. Nah apabila Allah hendak merahmati penghuni neraka, memang penghuni neraka kan terbagi dua, ada yang abadi, ada yang tidak abadi. Ini yang tidak abadi itu disebutnya mereka itu mendapatkan rahmat Allah. Apabila Allah hendak merahmati penghuni neraka, Allah memerintahkan malaikat agar mengeluarkan mereka, yaitu orang yang kana ya'budullah, orang-orang yang pernah menyembah Allah, pernah sholat, berarti karena ini sujud kan, ini tentang sujud nih. Man kana ya'budullah, mereka yang pernah menyembah Allah, mereka yang pernah sholat. Kemudian para malaikat mengeluarkan mereka. Yang dimaksud di hadis ini, pada akhirnya kan orang yang hanya sebesar debu pun keluar dari neraka itu karena rahmat Allah. Kemudian para malaikat mengeluarkan mereka, dan para malaikat itu mengenali, para malaikat mengenali siapa yang Allah kehendaki, siapa yang Allah kehendaki untuk ia merahmatinya, siapa yang Allah kehendaki untuk agar orang itu keluar dari dalam neraka. Fayarifunahum bi asari sujud. Nah ini keutamaannya yang ininya ya, kalimat ini. Para malaikat itu mengenali siapa yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan dari neraka itu dari bekas sujudnya. Haramallahu ala nari antakula asar sujud, karena Allah sudah mengharamkan kepada neraka untuk membakar bekas-bekas sujud. Jadi kalau disiksa di dalam neraka itu sampai gosong, sampai ya gosong lah, karena sampai gosong, sampai tutung, bekas-bekas sujudnya tidak terbakar. Bekas-bekas sujudnya itu yang mana? Karena kan semua badan kan sujud, kan ikut sujud kan sebetulnya. Bekas-bekas sujud itu yang disebut dengan anggota sujud itu yaitu 7 anggota badannya yang termasuk anggota sujud: 2 telapak kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, dan wajah. Allah mengharamkan kepada api neraka untuk membakar bekas-bekas sujud. Jadi yang lainnya gosong segosong-gosongnya, kecuali itu berarti anggota sujudnya. Kemudian keluarlah mereka dari neraka. Ini kalimat yang tadinya seluruh badan Nabi Adam itu akan habis dibakar api neraka kecuali bekas-bekas sujudnya. Kemudian mereka dikeluarkan dari dalam neraka sudah dalam keadaan kodim tahasyu, ya sudah gosong lah segosong-gosongnya gitu aja. Sudah gosong segosong-gosongnya, lalu mereka diciprati dengan air kehidupan. Sudah dikeluarkan dari dalam neraka, hanya kemudian dibawa ke Kintoroh namanya gitunya, dibawa ke satu tempat namanya Kintoroh, lalu diciprati dengan air sungai kehidupan. Fayan butu kamatan butul habbatu fi hamilis sail, hiduplah mereka. Setelah diciprati itunya dengan air sungai kehidupan, hiduplah mereka.
Kemudian mereka mandi untuk bersih-bersih. Kemudian mereka mandi itu di sungai tersebut untuk yaitu membersihkan badannya. Begitu keluar dari sungai tersebut benar-benar sudah bersih, yang asalnya gosong temang rupa gitulah. Asalnya gosong temang rupa gitu sehingga drum aspal pokoknya mah. Begitu keluar dari sana muncullah keluar dari dalam sungai tersebut sudah dalam keadaan bersih. Nah, kemudian lanjutannya nih. Ketika Allah sudah menyelesaikan segala putusan hamba-hambanya. Karena ini terakhir itu kan begini, berarti terakhir itu adalah di dalam neraka hanya ada mereka yang abadi. Itu terakhirnya, artinya karena dari neraka ini tidak akan ada lagi yang keluar. Kalau masih ada yang keluar kan berarti kan masih ada, gitu kan, masih ada proses, masih ada kejadian apa gitu. Karena akhirnya manusia itu akan terbagi menjadi dua. Satu kelompok yang abadi di neraka, satu kelompok lagi yang abadi di surga. Nah, selesailah. Ya tinggallah gitu kan, hiduplah di masing-masing tempat. Terus saya kaitan deui gitu, mas. Setelah itu sudah tidak ada kaitan lagi. Penghuni neraka hiduplah di dalamnya sampai abadi, penghuni neraka hiduplah di dalamnya sampai abadi. Ternyata terakhir, berarti terakhir yang disebut kehidupan manusia itu seperti itu. Kalau masih ada yang dikeluarkan dari dalam neraka, nah ini kan berarti masih ada proses nih, belum sampai akhir, belum sampai ke ujung. Nah, ketika Allah sudah atau hampir sebenarnya, ketika di sini kata redaksinya seperti ini. Summa yaprughullahu minal qada'i bainal ibadi. Kemudian Allah akan menyelesaikan segala urusan dengan hambanya. Ya, kemudian Allah akan menyelesaikan segala urusan dengan hambanya. Dan tersisa wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar. Tersisa satu orang yang berada di antara surga dan neraka. Wah, ini urusan belum beres berarti. Kenapa masih ada yang di sini? Tersisa satu orang, itunya ini rajulun, satu orangnya bukan jama' nih. Tersisalah satu orang bainal jannati wan nari, berada di tempat antara surga dan neraka. Ini kan nggak boleh, karena manusia itu tadi pada akhirnya akan apakah di neraka abadi atau di surga abadi. Nah, ini masih ada. Allah akan menyelesaikan segala urusan dengan hambanya. Dan tersisalah satu orang yang berada di antara surga dan neraka. Wa huwa akhiru ahlin nari dukhulan al jannata. Ternyata orang itu adalah orang terakhir yang penghuni neraka terakhir yang kemudian masuk surga. Berarti ini kan penghuni neraka yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka. Tentunya sebagai orang terakhir juga yang masuk surga. Kondisinya seperti ini nih, orang ini nih. Wajahnya masih menghadap ke neraka, mukbilan biwajihi kibalan nar. Wajahnya menghadap ke neraka. Fayaqulu ya Rabbi isrif wajhi anin nar. Sementara di hadis lainnya, sementara badannya sudah ke surga, tapi ini wajah nih nggak bisa di ngonci gitu, ngonci bohong, nanti badan sudah menghadap ke surga, wajah masih ke neraka. Kemudian dia berkata, wahai Tuhanku, palingkan wajahku dari neraka. Ya, isrif wajhi anin nar, wahai Tuhanku, palingkanlah wajahku dari neraka. Qad qobashani rihuha,
karena racun. Nah, ini racun benernya neraka beracun. Ini racunnya ini masih terasa. Ya bohongan, pokoknya berdasarkan ke surga. Kalau di surga pasti nikmat. Ini kan belum. Masih kena nih berarti oleh ini nih asap beracun ya dari neraka. Ini racunnya gitu ya masih terasa aroma gitu naonnya bae tanya nya aroma ngahiliwir bahasa Sunda mah bau nya neraka bau siga kumaha tuh namanya juga kan orang yang disiksa di neraka teh ngagalecrot mencek urang mah ngagalecrot tah nu getih jeung nanahna teh yang kemudian membanjiri neraka yang itulah kemudian minuman seperti ayat Al-Quran menyebutkan itu salah satu minuman penghuni neraka itu kan darah dan nanah. Ternyata darah dan nanahnya itu darah mereka sendiri yang tengah galecrot teh disiksa. Aromanya seperti apa? Ya beracun, ya bau itu ya. Ya Allah palingkan ya wajahku dari neraka karena ini angin gitunya yang beracunnya ini masih saja terasa. Dan ngaheab apa ya saya bahasa Indonesia ngaheab apa ya heabna mencik urang heabna ge karasa keneh masih terasa nya panas katakanlahnya panasnya tidak terbakar langsung jadi panas nerakanya juga masih terasa. Kemudian Allah berfirman kepada orang itu, hal asaita infu ila zalika bika antas ala guero zalik. Kalau aku penuhi permintaan kamu, apa nanti akan ada permintaan berikutnya? Ditanya heula kok Allah ke heula ya. Kalau aku penuhi nanti minta yang lain enggak? Lah gitulah kurang lebihnya. Hal asaita infu ila zalika bika antas ala guero zalik. Kalau aku penuhi permintaan kamu itu nanti kamu minta yang lain nggak? Orang itu menjawab la wa izzatika. Wah, sih kan menjawab moal aslina. Wa izzatika demi kemuliaanmu. Maka sumpah dita. Apa kamu kalau aku penuhi nanti akan minta hal-hal yang lain? Tidak, demi kemuliaanmu. Fayu'tillahu mayyasha'u min ahdin wa misakin. Kemudian Allah penuhi. Kemudian Allah penuhi ya, apa yang diinginkannya disertai dengan perjanjiannya. Allah penuhi permintaannya, tapi kan disertai ini dengan perjanjiannya, yaitu tidak akan minta apa-apa lagi. Itu perjanjiannya ya. Fayu'tillahu mayyasha'u, Allah memenuhi permintaannya disertai dengan perjanjiannya. Fayasrifullahu wajahu aninar, kemudian Allah memalingkan wajahnya dari neraka. Setelah wajahnya berpaling dari neraka, aman, sudah tidak tercium lagi aroma nerakanya, sudah tidak terasa lagi panasnya neraka, amanlah pokoknya sudah betul-betul lepas dari neraka. Kemudian Allah memalingkan wajahnya dari neraka. Faiza akbala bihi alal jannah, tapi ketika wajahnya itu dipalingkan dari neraka itu terus menghadap kemana? Begitu wajahnya dipalingkan dari neraka, menghadap ke surga. Ya, ketika Allah memalingkan wajahnya dari neraka, maka jadi ke surga sekarang menghadapnya. Terlihatlah surga dengan keindahannya, tapi masih dari jarak jauh. Fa iza aqbala bihi alan nar, ketika Allah memalingkan wajahnya dari neraka, ro'a bahijataha, dia melihat indahnya surga. Sakata masya Allah an yaskuta, lalu dia tertegun, dia terdiam, dia molohok sejadi-jadinya gitu. Dia molohok sejadi-jadinya, hok cai itu molohok bari ngacaya, waduh sebenarnya kebayang seumur umur berapa lama di orang yang paling lama di neraka nih,
sekian lama dia di neraka, kemudian boleh disebut pertama kali melihat surga. Kebayangkan bengongnya seperti apa? Sakata, dia terdiam, tertegun, dia melongo, terbelalak. Sejadi-jadinya. Sumakola, kemudian dia berkata, ya Robbi qaddimni inda babil jannah, ya Allah dekatkanlah aku ke surga, ya Allah dekatkanlah aku ke surga. Makanya tadi kan masih dari jarak jauh melihatnya. Ya surga teh atuh dari jarak 1000 tahun perjalanan ge atuh da anger indah katingali. Apalagi ini enggak terlalu jauh berarti kan ya. Antara surga dan neraka tadinya. Ya Robbi qaddimni inda babil jannah, ya Allah dekatkanlah aku ke pintu surga, bukan minta masuk. Artinya ingin melihat surga dari jarak yang lebih dekat. Kitu mentana teh jelema ieu. Ya Allah dekatkanlah aku ke pintu surga. Kemudian Allah bertanya, alaisa qad utital uhuda wal misaqo an la tas'ala ghairal ladzi kunta sa'alta. Kemudian Allah bertanya, bukankah tadi permintaan kamu sudah dipenuhi dan dengan perjanjian kamu tidak akan minta apa-apa lagi selain yang tadi? Kan tadi bilang begitu sampai bersumpah. Benar nggak akan minta apa-apa lagi? Lah, benar nggak akan minta apa-apa lagi? Wa izzatika, demi kemuliaanmu. Nih sekarang ini minta ternyata, ya Allah dekatkanlah aku ke pintu surga. Bukankah permintaan kamu sudah dipenuhi dan kamu berjanji tidak akan minta apa-apa lagi? Fayaqulu, kemudian orang itu berkata, ya Robbi la akunu asqa khalqika. Wahai Tuhanku, aku tidak mau menjadi hamba yang paling celaka. Ya, wahai Tuhanku, aku tidak mau menjadi hambamu yang paling celaka. Fayaqulu, kemudian Allah bertanya, fama asaita in utita zalika an la tas'ala ghairahu. Kalau aku penuhi, apa kamu tidak akan minta apa-apa lagi? Ini permintaan kedua nih, minta didekatkannya. Kalau aku penuhi permintaan kamu, apa kamu akan minta permintaan lagi yang lain? Orang itu menjawab, la wa izzatika, la as'aluka ghairu zalik. Sampai ditegaskan seperti ini. Kalau aku penuhi permintaan kamu itu, apakah nanti kamu akan minta lagi yang lain? Orang itu menjawab, la, tidak, demi kemuliaanmu, la as'alu ghairu zalik, aku tidak akan minta yang lain. Cek Allah tai maneh limberan tadi pan ngomong moal minta deui. Siapa kos laleur. Kos laleur ingat dengan 10 detikan. Tadi kan ditanya, hanya itu permintaan kamu? Ya. Nggak akan minta apa-apa lagi? Iya. Aslina ya teh bener sumpah. Aduh kalau teh sumpah demi Allah, demi kemuliaanmu nggak akan minta apa-apa lagi. Ternyata setelah dipalingkan wajahnya melihat surga, melongo setekar kebak, cek urang Sunda mampan molohok setekar tebak. Lalu dia minta, ya Allah saya ingin dekatkanlah aku ke pintu surga. Artinya kan apa? Aku ingin melihat lebih jelas, ingin melihat keindahan surga dari dekat. Ya, mana ya mah? Tadi serius mau minta naon deui. Kakara ge bieu si teh ngomong teh. Kakara ge bieu, cik urang Sunda mah eta bibir ge basuh keneh. Tapi kalau aku penuhi permintaan kamu, mau minta apa lagi nanti? Moal aslina, enggak, saya enggak akan minta apa-apa lagi. Fayu'ti rabbuhu ma syaa min ahdin wa misakin. Kemudian Allah penuhi permintaannya, tapi disertai perjanjian yang tadi yaitu perjanjiannya tidak akan minta apa-apa lagi.
Kemudian Allah penuhi permintaannya disertai dengan perjanjian. Fayuqaddimuhu ila babil jannah, Allah mendekatkannya ke pintu surga. Fa iza balago babaha, nah ketika sampai di pintu surga, nah ini sudah di pintu surga nih, sudah sangat-sangat dekat, sudah di pintu lah, sudah di depan pintu surga. Ketika sampai di depan pintu surga, faro'a zahrotaha wa ma fiha, dia melihat zahroh bunga ya taman, pokoknya keindahan surga. Artinya lebih jelas lagi karena sekarang kan melihatnya dari aja persis depan mata gitulah ya. Kemudian setelah Allah mendekatkannya ke pintu surga, ternyata setelah sampai di depan pintu surga, dia melihat keindahan di dalamnya. Wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya, minan nadrati, yaitu kenikmatan, kegembiraan. Ya, dia akan melihat penghuni surga sedang apa berarti di dalamnya. Dia akan melihat semua yang ada di surga, termasuk penghuni surga yang di dalamnya mereka sedang apa. Kamu mendengar rendah gitu. Waduh, Allah coba. Aduh, Allah beri. Aduh, Allah. Apa saya mau terus di sini gitu ya, trek aja wongkul sok kira. Bukan jadi penghuni surga, lalajo berenang hanya melihat mereka yang berada di dalam surga. Emang tuh nyeri hati. Nah, setelah didekatkan semakin jelas keindahannya seperti apa. Kemudian wanadrati, kegembiraan, wasururinya, kegembiraan, kenikmatan. Fayaskutu masya Allah an yaskuta, bengong lagi dia, molohok lagi, terpesona lagi sejadi-jadinya. Kemudian dia berkata, ya Robbi adkhilnil jannah, tung namanya si eta. Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke surga. Cek aing ge. Cek Allah teh. Ya keseueuh wae jelema mah da. Ya Robbi adkhilnil jannah, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, waihak, tah tungtung nama disentak ku Allah tah. Kan dimarahi oleh Allah. Waihak ya bna Adam. Waihak ala. Gitulah waihak teh isim fiil sih kalau dalam bahasa Arab namanya. Ini suara apa gitunya yang keluar dari Allah, yang maksudnya dasar jelema. Waihak. Tak itulah muncul orang mah ini suara aslinya, suara yang ditulis gitulah. Waih itu muncul orang mah. Ya bna Adam. Waih ya bna Adam. Dasar manusia. Ma agdaroka, benar-benar terlalu. Ma agzaroka teh bener jelema, keterlaluan. Betapa manusia itunya, itulah keterlaluannya, betapa keterlaluannya manusia. Alaisa qad utital ahda wal misaqo, bukankah kamu sudah berjanji? Kan kamu sudah berjanji gak akan minta apa-apa lagi. Ya, demi kemuliaanmu aku tidak akan minta apa-apa lagi. Karena kamu sudah berjanji demikian. Anla tas'ala ghairalazinya, untuk tidak meminta selain yang sudah diberikan. Fayaqulu, kemudian orang itu mulailah merengek nih, merajuk nih, merengek kepada Allah. Ya Robbi la taj'alni asqa khalqika, ya Allah janganlah engkau jadikan aku hambamu yang paling celaka. Fayadhakullahu azza wa jalla minhu, kemudian Allah tertawa. Genah kan yang seri kenah. Fayadhakullahu azza wa jalla minhu, kemudian Allah menertawakan orang itu. Cek Allah teh karinya. Ya di sini Allah tertawa, batir jelema aja ya. Summa ya'zanu lahu fi dukhulil jannah, kemudian Allah mengizinkannya masuk surga.
Fayaqulu lahu, dan Allah berfirman kepada orang itunya. Allah mengizinkan orang itu masuk surga, dan Allah mengatakan silahkan kamu melamun, menginginkan apa, berhayalah sejadi-jadi atau sebisa ya kamu ingin apa, silahkan. Ya, artinya ingin apa gitu nanti kamu di surga, ya silakan kamu ingin apa, silakan berimajinasi ingin apa, mau bagaimana, silakan berpikirlah, melamunlah gitulahnya sejadi-jadinya. Hatta izan qata'a umanniyatuhu qala Allahu azza wa jalla. Ketika orang itu sudah selesai dengan, artinya orang itu membayangkan, wah nanti di surga dia ini begini begitu bagaimana lah gitulahnya, banyak dia membayangkan bagaimana. Setelah orang itu selesai dari lamunannya, Allah berfirman, zid min kaza wa kaza, tambahan kagok sakitu mah cek Allah teh. Ya memang segitu kemampuan manusia berkhayalnya hanya sekian. Kan kemampuan manusia berkhayal gitunya kan terbatas. Nah Allah berfirman zid min kaza wa kaza, leuwih surga mau leuwih tiru kabayangku maneh cek Allah teh. Nah nu kitu bunggul tuh atuh lain ge surga anu kitu mah. Padahal orang itu sudah membayangkan, wah nanti di surga itu ya semampunya lah dia membayangkan bagaimana gitu setelah nanti di dalam surga. Kemudian Allah tambahan atau kagok tong sakitu, atuh lain ge surga atur sakitu mah. Zid min kaza wa kaza, ayo tambah lagi apa yang bisa kamu pikirkan, apa yang kamu bisa hayalkan. Nggak sakitu atuh cek alti beratuh hayang nu kitu mah kudu di surga, keluar deui sia. Keluar deui teh kudu di surga atuh nu kitu mah. Lebih silakan zid min kaza wa kaza, lebih. Ya akbala yuzakkiruhu rabbuhu. Kemudian Allah nah inilah Allah mengingatkan orang itu, fayatamanna hatta izan tahat bihil amaniyu qallallahu azza wa jalla, sehingga ketika orang itu selesai ya dengan segala lamunannya yang kata Allah tambahan tong sakitu atau kagok, silahkan berhayal lagi, lamunkan lagi, pikirkan lagi yang lebih dari itu, silahkan sama-sama sampai bagaimana. Hingga ketika orang itu selesai dari lamunannya, hayalannya, Allah berfirman, laka zalika wa misluhu ma'ahu. Laka zalika, apa yang bisa kamu bayangkan tadi itu akan menjadi milik kamu. Wa misluhu ma'ahu, ditambah lagi dengan jumlah yang sama. Nah kalau di sini juga ada ternyata nih di dalam hadis yang lain ya, di sini ini lanjutannya ya. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri li Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, Abu Sa'id berkata kepada Abu Hurairah, ya semoga Allah meridhoinya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman kepada orang itu. Jadi ini di dalam riwayat lafaz hadis yang lain ya. Allah berfirman kepada orang itu, laka zalika, jadi milik kamu, akan jadi milik kamu, akan terwujudlah apa yang kamu khayalkan tadinya, apa yang kamu bayangkan itu akan menjadi milik kamu. Wa asyratu amsalihi, ditambah dengan 10 kali lipatnya. Nah hadis ini di dalam lafaz yang lain ya agak ada beda redaksi. Kalau di sini kan minta, ya Allah palingkanlah wajahku karena panasnya gitu masih terasa,
Setelah berpaling, ya Allah dekatkanlah aku. Setelah dekat, ya Allah masukkanlah aku. Geuleuh aing cek jelema, cek Allah teh geuleuh aing jelema. Tadi Allah kan sampai membentak. Dasar jelema. Kalau di hadis lain malah disebutkan dasar manusia itu memang pendusta sejak dari dunia. Dasar tukang wadul jelema mah. Tadi cenah minta eta moal nyungkun naon deui ieu cekap. Cek urang cekap lah asal ieu we cenah ieu beungeut nya panas. Beungeut nya panas nah hayo we ningali ka neraka da geuleuh ningali jeung izin. Setelah dipalingkan ke surga cenah beureuna waduh walah baru itu surga. Dasar tukang wadul jelema mah sakitu bener moal minta naon deui. Moal aslina pakai sumpah segala kan di sini tadinya demi kemuliaanmu. Di hadis yang lain seperti ini. Ini sama nih orang terakhir nih. Jadi ada beberapa hadis yang berbeda ya. Artinya kan menunjukkan kan Allah sampai tertawa kan sebetulnya kan diheureuyaan meureun ieu ku Allah. Dan di hadis yang lain benar. Orang ini menanyakan, ya Allah apa engkau mempermainkanku? Cek Allah teh kumaha syarik naon maneh? Cok dikitukeun ku Allah teh. Ya Allah apa engkau mempermainkanku? Akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah di hadis lain seperti ini. Jadi benernya bener-bener nasib gitu ini ya penghuni surga yang paling buruk karena akhirnya jadi penghuni surga juga. Berarti kan nantinya ini orang terakhir kan. Setelah orang ini masuk surga, selesailah urusan. Ya selesailah urusan proses yang wah ini cukup lama sebetulnya berarti kan prosesnya ya. Selesailah proses yang sangat lama ini, berakhirlah pada manusia berada di dua tempat. Satu kelompok di neraka abadilah di sana, satu kelompok lagi di dalam surga abadilah di sana. Ya selesailah, seperti itulah berikutnya kehidupan itu demikian. Kehidupan manusia itu demikian ya, ada yang abadi di neraka, ada yang abadi di surga. Ya penghuni neraka dengan penderitaannya, berarti kan penghuni surga dengan segala kenikmatannya. Nah di hadis yang lain orang ini oleh Allah diperintah buru-buru. Oh iya berarti sambungan ti dia. Orang ini kan minta didekatkan ke surga. Larilah dia ke surga itu kan. Larilah dia ke surga. Di tengah jalan dia berhenti dan tertegun. Apa masih ada gitunya jatah surga bagi saya? Berhenti dia, soalnya dia lari bersemangat untuk masuk surga, diperintah oleh Allah, ayo kamu sana mau ke surga. Dia berlari, di tengah jalan dia berhenti. Dia berpikir, apa masih ada itu tempat di dalam surga buat saya? Balik lagi dia kepada Allah. Ya dia menanyakan demikian, ya Allah masih ada tempat di surga bagi saya? Ari maneh sugan teh geus asup, kan dia deui sia teh. Sugan teh geus asup, mereka balik deui teh capek ai maneh. Ya ada enggak tempat di surga bagi saya? Aya sia surga teh lega, mun udah surga teh burukan. Mun kitu di Bandung heureun cenah teh. Surga mah lega, aya sana. Lari. Ternyata yang kedua kalinya di tengah jalan dia berhenti. Bener gitu. Karena dia penghuni terakhir dia berpikir kan ya di neraka kan pada dekat. Itu kan karena dia mengalami di neraka kan neraka penuh sesak. Bawa di surga ge kieu. Bawa di surga ge. Kalau di neraka penuh sesak itu kan karena penghuni neraka itu kan memuai, membesar. Penuh sesak lah, benar kalau neraka itu asli berartinya penuh sesak itu dalam arti sebenarnya sampai silih seret itu ta silih seret silih siku itu tuh harudang penghuni neraka silih siku ngunyi kun ada gunggeun sebenarnya itu sih bau mana wah emang didinya segitu tuh penghuni neraka maka kayak gitu itu. Lari yang kedua kalinya, jangan-jangan neraka surganya sudah penuh. Balik lagi dia kepada Allah menanyakan.
benar masih ada tempat buat saya. Si eta balik deui ka dieu. Aya si eta teu percaya anjir. Lari lagi, yang ketiga kalinya dia berhenti balik lagi. Cek kalau teh aing musingkeun pisan jelema nya sih atuh riweuh aing teh nyaho saya cek kalau teh. Sayang nyaho saya tuh datang deui. Asli ya Allah, apa engkau tidak mempermainkan saya? Si eta dikanarakakeun deui saku aing moal jadi di kasurgakeun. Allah teh amek keukeuh itu tidak percaya. Akhirnya orang ini masuk ke surga yang menjadi jatahnya ya, yang menjadi jatahnya, yang menjadi bagiannya, yaitu surga yang paling rendah. Di mana? Nah, ini surga yang paling rendah ini luasnya seluas dunia. Ini yang paling jelek nih surga nih. Luasnya seluas dunia. Seluas dunia ya. 10 kali bahkan seperti di sini nih. Luasnya itu 10 kali luasnya dunia, dan istananya itu lebih indah 10 kali lebih indah, lebih megah, lebih luas itulah dari istana terindah, termegah, terbesar di dunia. Nah, itu jatah surga yang paling rendah. Disambut oleh, kan jatah dijanjikan oleh Allah kan bidadari penghuni masuk surga semuanya. Disambut oleh 2 bidadari yang sebagai jatahnya dari Allah. 2 aja jangan 2 ya, 2 siki ya. Bidadari. Nah, begitu datang bidadarinya menyambut, dari mana saja engkaulah orang terbaik yang Allah peruntukkan bagi kami. Ya penghuni surga ya, karena sejelek apapun ini orang terakhir kan. Ini yang paling buruk dari semua penghuni surga. Karena biar bagaimanapun itu pada akhirnya orang yang berhasil masuk surga itu orang hebat. Biar bagaimanapun lah, ini orang terburuk kan, terlama di nerakanya. Kalau ketika akhirnya masuk surga, mereka itu orang-orang yang hebat. Pelayanan malaikat malah beda. Oh, malaikat mah ya bener-bener terakhir lah. Dor mau kopi lagi setengah itu biasa malah malaikat akan memperlakukan sama. Karena biar bagaimanapun malaikat itu akan mengatakan betapa hebatnya manusia yang bisa masuk surga. Karena kan kebanyakan manusia kan masuk neraka, sedikit yang masuk surga. Betapa hebatnya mereka yang bisa masuk surga. Ya, penghuni ini 2 bidadarinya kan menyambut, engkaulah orang terbaik, hanya engkaulah orang terbaik yang Allah ciptakan untuk kami. Ini kata 2 bidadarinya. Pokoknya menurut Allah engkau tercipta hanya untukku, dan aku lahir hanya untukmu. Pokoknya otaknya janganlah ragu, janganlah bimbang, hayu cek bidadari nanti. Selesailah proses bagaimana manusia pada akhirnya hanya berada di 2 tempat tadi. Yang di neraka abadilah dengan segala penderitaannya, dan yang di surga abadilah dengan segala kenikmatannya. Nah, ini nih dari sujud yang pernah beribadah. Ini keutamaan kan ya. Ini keutamaan sujud, artinya raih keutamaannya. Ya mengapa kan dimunculkan, disebut ada keutamaannya. Raih artinya keutamaannya. Terutama dalam hal ini kan ini soal kaifiat kan nantinya. Kaifiat ini kan kaifiat sholat kan, bab-babnya tentang kaifiat sholat. Ini kaifiat sholat berarti raih keutamaannya pada waktu mengerjakan sujud itu. Ya, seperti pada waktu ruku gitu kan, bagaimana nih meraih keutamaannya? Ya lakukanlah dengan i'tidal gitu kan, sempurna dan tumaninah. Kalau ruku tulang punggungnya yang lurus,
kepalanya lurus, jarinya dibuka. Itu apa namanya unsur-unsurnya kesempurnaan ruku, di mana ruku dan sujud itu ada keutamaannya. Berarti jangan dianggap sepele, apalagi diabaikan, raih keutamaannya. Nah ini Imam Bukhari-nya mengapa itu Imam Bukhari sebelum masuk ke rangkaian bab tentang kaifiat ruku, nanti samalah tulang punggungnya, tangannya, kakinya, itunya pembahasan berikutnya tentang kaifiat sujud. Dibahas dulu nih, ada keutamaan. Ya, pada posisi sujud itu memiliki keutamaan. Ya maksudnya apa? Ya jangan diabaikan, jangan disepelekan. Ya raihlah keutamaannya. Apalagi kan dengan hadis yang tadi dengan Robiah al-Aslami, syaratnya gitu kan, syaratnya bisa bertetangga berdekatan dengan Rasulullah di surga itu adalah bantulah aku dengan, kalau redaksi aslinya kan bikasrotis sujud, Rasulullah kan menyebutnya demikian, meskipun itu maksudnya bantulah aku dengan memperbanyak sholat sunat. Ya tentu saja orang yang banyak sholat sunat pasti banyak sujud. Nah raih nih keutamaannya gitu. Jadi maksudnya Imam Bukhari itu memunculkan dulu keutamaan sujud. Lakukan berartinya sujud itu dengan iktidal, dengan sempurna dan tumaninah. Jadi supaya ini bisa didapatkan, ini bisa diraih nih keutamaannya. Keutamaannya apa? Yang masuk neraka saja, berarti kan ini logikanya demikian nih. Keutamaan sujud itu apa? Yang masuk neraka saja, kalau ada asar sujudnya tidak akan terbakar. Nah, kalau ada asar sujudnya, bagian-bagian asar atau bekas-bekas sujudnya itu tidak akan terbakar. Karena Allah mengharamkan kepada api neraka untuk membakar bekas-bekas sujud seseorang. Andai katakanlahnya, bukan andainya, bagi yang masuk neraka saja ini kalau punya bekas sujud, bagian-bagian bekas-bekas sujudnya itu tidak akan terbakar. Dan untuk bisa bertetangga dengan Rasulullah, kalau bertetangga dengan Rasulullah pastikan di surga Firdaus, di surga tertinggi, ya perbanyaklah sujud.